Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya, Zidan Al-Ghifari, dari Badan Pendapatan Daerah, akan bertindak sebagai moderator dalam ruang diskusi yang bertemakan peran ASN sebagai pemersatu bangsa. Di sini saya sudah ditemani oleh empat pembicara. Sebelum kita mulai, kita boleh bersapa dan berkenalan dengan empat pembicara kita. Siang Mas Zidan, perkenalkan saya Clara dari RSUD Balaraja. Selamat siang Mas Zidan dan teman-teman pembicara lain. Perkenalkan saya Via dari Puskesmas Cikupa. Selamat siang teman-teman, perkenalkan saya Fenty dari UPTD Puskesmas Pagedangan. Selamat siang semuanya, saya Retno Kusumawardani dari Puskesmas Cisoka. Ruang diskusi akan membahas peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dimulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dijelaskan dalam pasal 10 bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan yang terakhir adalah perekat dan pemersatu bangsa. Oke, salah satu poin dari peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa adalah perannya ASN harus mempertahankan ideologi Pancasila. Sebagaimana kita tahu, ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Untuk itu, kita sebagai ASN juga harus mempertahankan ideologi ini. Sebagaimana dalam sejarah Indonesia, banyak sekali ideologi-ideologi yang menyerang bangsa kita. Mulai dari ideologi sekuler, ideologi khilafah, ideologi PKI. Akhirnya berbuntut pada beberapa pemberontakan seperti DITII, G30 SPKI, PRRI, dan lain sebagainya. Untuk itu, inilah dibutuhkannya peran ASN kita untuk mempertahankan ideologi Pancasila. Mungkin berikutnya, saya ingin mendengar pendapat dari Ibu Via terkait peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Peran ASN sebagai perekat bangsa salah satunya yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ASN, kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti saling menghormati kepercayaan masing-masing, untuk membina kerukunan, saling mencintai, dan menumbuhkan rasa tenggang rasa, serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Mari perkukuh persatuan dan kesatuan bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, bersatu dan bangkit bersama membangun peradaban dunia. Selanjutnya gotong royong. Indonesia merdeka bukan hanya karena satu orang, melainkan dari gotong royong. Perjuangan melawan penjajah telah usai. Sekarang Indonesia sedang berada di tengah pandemi. Situasi yang berbeda tapi harus kita hadapi. Nasib bangsa kita tidak akan berubah apabila kita sebagai rakyatnya tidak merubahnya secara bersama-sama. Menurut Ibu Via, peran ASN dalam mempersatukan bangsa adalah menanamkan Pancasila dan juga gotong royong. Apakah ada pendapat dari Ibu Retno? Ya, baik, saya akan menanggapi mengenai gotong royong. Benar sekali, karena saat ini sangat dibutuhkan sekali peran gotong royong itu sendiri. Dengan adanya kolaborasi antar profesi, sehingga pandemi ini akan segera berakhir. Terima kasih. Terima kasih Ibu Retno. Baik, langsung saja kita ingin mendengar pendapat dari pembicara kedua kita, yaitu Ibu Fenty. Silakan Ibu Fenty. Baik, yang selanjutnya adalah peran ASN sebagai pemersatu bangsa, yaitu menjaga keberagaman suku bangsa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan banyak suku bangsa yang berbeda-beda, baik dari suku, agama, ras, dan bahasa. Peran ASN dalam menjaga keberagaman suku bangsa diantaranya yaitu diharapkan mampu dalam mempromosikan sikap toleransi menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu tidak menyebarkan ujaran kebencian. Contoh dari ujaran kebencian yang harus dihindari diantaranya yaitu penghinaan, menghasut, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, dan penyebaran hoax. Dengan berkembangnya teknologi pada saat ini, kita, khususnya sebagai ASN, harus lebih berhati-hati lagi dalam berpendapat. Salah-salah yang kita kemukakan nantinya malah menjadi ujaran kebencian, di mana ini menjadi salah satu contoh perilaku yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Mari kita stop ujaran kebencian dengan berdebat yang santun. Baik sekali dari Ibu Fenty menyampaikan peran ASN dalam mempersatukan bangsa, yaitu terkait ujaran kebencian dan juga menjaga keberagaman suku bangsa. Namun,
apakah dalam prakteknya ASN ini sudah menghentikan untuk mengujar kebencian, Ibu Clara? Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Masih terdapat ASN yang menyebarkan konten bermuatan SARA, konten kebencian terhadap NKRI, serta konten yang menyesatkan. Oke, terima kasih Ibu Clara. Selanjutnya mari kita mendengarkan pembicara yang ketiga kita, yaitu dari Ibu Retno tentang peran. Selanjutnya, peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mengutamakan musyawarah. Sebagai bagian dari pelayanan masyarakat, seorang ASN harus mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan harus didasarkan atas musyawarah, sehingga kemudian akan tercapainya tujuan bersama. Selanjutnya, toleransi antar umat beragama. Sebagai ASN, kita wajib menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri memiliki beragam agama yang diakui di Indonesia, meliputi Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menghormati keberagaman agama yang ada di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Ibu Retno. Menurut Ibu Retno, peran dari ASN yaitu mengedepankan musyawarah yang mufakat dalam mengambil keputusan dan juga toleransi. Bagaimana Ibu Fenty? Apakah kenapa ASN ini harus toleransi? Apa urgensinya, Ibu Fenty? Untuk bertoleransi, kayaknya nggak harus mengenal yang ASN maupun bukan ya, tapi khususnya kita sebagai ASN, di mana menjadi contoh di masyarakat harus sadar bahwa kita perlu meneruskan menumbuhkan kesadaran bahwa keberagaman agama, bahasa, budaya, dan etnis bukanlah menjadi dalih untuk konflik, tetapi kekayaan umat manusia, keragaman adalah kekayaan dari Indonesia itu sendiri. Terima kasih Ibu Fenty atas tanggapannya. Kemudian kita mari mendengar pembicara yang terakhir kita, Ibu Clara, tentang peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Silakan Bu Clara. Oke, peran selanjutnya yang nggak kalah penting yaitu netralitas. Netralitas merupakan salah satu kebijakan ASN yang berarti ASN itu harus bebas dari pengaruh partai politik, intervensi golongan tertentu, serta tidak memihak kepentingan siapapun. Ada beberapa contoh sikap netralitas yang harus dimiliki ASN. Yang pertama, tidak memihak pada calon pasangan tertentu. Yang kedua, ASN harus bisa menggunakan media sosial secara bijak, tidak digunakan untuk kepentingan calon pasangan tertentu. Dan yang ketiga adalah ASN harus berani menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. Mengapa sih penting? Karena hal ini untuk memastikan bahwa kualitas pelaksanaan birokrasi, pelayanan publik, masyarakat tetap terjaga, meski terjadi pergantian kepemimpinan. Peran selanjutnya adalah anti-hoax. Hoax merupakan informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang dipelintir untuk tujuan lelucon hingga serius, berbau politik. Contoh dari peran anti-hoax yang harus dimiliki ASN adalah, yang pertama, kita harus mengenali siapa yang menyebarkan hoax. Usahakan ketika kita melihat berita, kita tahu sumbernya dari mana. Yang kedua, jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax. Misal kita ada ketidaksukaan nih pada seseorang, lalu kita melihat ada pemberitaan tentang orang tersebut, lalu kita sebar beritanya, padahal itu hanya hoax. Jadi jangan sampai ketidaksukaan kita itu mempengaruhi kita untuk menyebarkan hoax tersebut. Dan yang terakhir, yaitu kita harus menyebarkan berita yang positif berdasarkan fakta sebagai usaha perlawanan terhadap berita hoax. Dari Ibu Clara tadi disampaikan bahwa salah satu dua peran dari ASN yaitu netralitas. ASN harus netral dan juga menghindari hoax. Keadaan sekarang banyak sekali ditemukan oknum-oknum ASN yang menyebarkan hoax. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut, Ibu Fia? Mungkin sanksinya bisa lebih dipertegas ya Pak, karena sudah ada diatur di Undang-Undang ITE pasal 45C bahwa barang siapa yang melanggar akan dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Jadi mungkin sanksinya harus dipertegas lagi.
Oke, terima kasih. Saya simpulkan, peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa ada 9 poin yang telah disampaikan oleh 4 pembicara kita. Yang pertama, yaitu mempertahankan ideologi Pancasila. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga adalah melakukan gotong royong. Yang keempat, menjaga keberagaman suku bangsa. Yang kelima, tidak menyebarkan ujaran kebencian. Yang keenam, toleransi antar umat beragama. Yang ketujuh, mengutamakan musyawarah yang mufakat. Yang kedelapan, ASN harus netral atau netralitas. Dan yang terakhir adalah ASN harus menghindari hoax atau anti-hoax. Demikian, saya Zidan Al-Ghifari dan juga 4 pembicara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.